Baik, kita kembalikan ke Al-Baqarah. Silakan Prof, tolong diartikan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata. Allah. Langkah-langkah setan. Boleh dibuka Al-Baqarah 268. Iya, kenapa sih kita nggak boleh ikuti langkah-langkah setan? Al-Baqarah 268. Iya. Ayatnya, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan wallahu ya'idukum. Apa? Tolong dibantu apa? Ya, maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Coba tolong diterjemahkan dulu, Prof. Setan menjanjikan mengikuti kemiskinan kepada dan menyuruh kamu berbuat keji, pikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui. Ya. Ayat yang pertama saya baca Al-Baqarah 208. Memang turun ayat ini itu berkaitan dengan seorang sahabat. Saya sebut sahabat yang tadinya seorang Yahudi tulen. Jadi tokoh, mohon maaf, kaya raya, pengikutnya banyak. Dan ketika sang tokoh ini masuk Islam, maka diikuti gerbongnya sangat panjang. Siapa sahabat ini? Abdullah ibnu Salam. Dari mana Abdullah ibnu Salam mengerti Islam sampai tertarik? Ternyata dari seorang yang dulu saat di Mekah pernah kerjasama dengan Rasul. Ya. Jadi Abdullah ibnu Salam itu masuk Islamnya di Madinah. Terbukti ayat ini diawali dengan ayat yang diturunkan di Madinah. Apa di antara ciri ayat-ayat yang diturunkan di Madinah? Di antara ciri ayat-ayat yang diturunkan di Madinah diawali dengan Ya ayyuhallazina amanu. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, satu di antara cirinya adalah Ya ayyuhannas. Jadi ayat ini bukti bahwa diturunkan di kota Madinah. Dari mana Abdullah bin Salam sebenarnya tahu Islam? Ternyata dari seorang Yahudi yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Ketika ada hubungan antara Rasul dengan orang ini, apa itu? Jual beli jasa. Di mana jual beli jasanya? Di Mekah. Ketika Rasulullah ini ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul harus memiliki orang yang tahu tentang perjalanan yang tidak biasa. Biasanya dari Mekah itu mengambil jalur utara. Semua pedagang-pedagang itu lewat utara. Tapi ketika hijrah, Rasul itu memilih jalur lain, jalur selatan. Makanya kalau kita ke Mekah, kita akan datang satu gunung namanya Jabal Sur. Itu kalau diteruskan, itu menuju ke Yaman, bukan ke Madinah. Itu jalur selatan menuju Yaman. Yang tahu jalur itu seorang Yahudi. Jadi betapa ini Yahudi dari dulu ini pintar. Profesor pasti sering bersinggungan dengan ahli-ahli kedokteran orang Yahudi. Ini mohon maaf, Ustadz ada yang bilang sama saya, saya itu pernah ditolong sama seseorang dari ini. Pak Azim, dia bilang paspor saya bisa terdeteksi di sini, di sini, di sini, di sini.
Apa datanya tuh bisa pindah-pindah, Ustaz? Siapa itu? Dia bilang, teman saya dari Yahudi katanya. Padahal sayanya lagi di satu tempat, tapi paspornya bisa kemana-mana. Artinya memang Yahudi itu luar biasa. Baik, siapa si Yahudi ini yang kemudian dibeli jasanya oleh Rasul? Abdullah bin Uraikid. Makanya namanya sama, Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Itu bukan Muslim, tapi Yahudi, yang dibayar oleh Rasulullah untuk menjadi pemandu jalan. Nah, Abdullah ibnu Salam itu bersinggungan dengan dia, dengan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid awalnya itu Yahudi. Jadi waktu hijrah ternyata berarti ada orang yang berjasa. Di samping Abu Bakar ada Abdullah bin Uraikid yang masih Yahudi saat itu. Sehingga orang bilang, kok Rasulullah kerjasama? Iya, karena kerjasama ya, dengan orang di luar Islam dibolehkan. Seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 75. Boleh dibuka. Ayat 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Coba Dok diartikan, Dok. Ali Imran ayat 275. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Terus. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Di sini berarti Allah kasih tahu kita di antara ahli kitab. Jika kita membaca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi ahlul kitab, ya ahlal kitab. Maka yang dimaksud dengan ahlul kitab, ulama sepakat Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita sebut ahlul kitab, yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ayat ini berarti membolehkan kita kerjasama. Seperti Rasulullah itu kerjasama dengan Abdullah bin Uraikid. Tapi lihat dong kerjasamanya Rasulullah. Dibayar, kemudian diantarkan Rasulullah, dipandu sampai bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Jadi artinya kalau kita kerjasama tetap ada misi dakwah. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Ummu Ma'bad? Seorang wanita tangguh, ibu yang mengembala banyak kambing. Musimnya saat itu lagi musim kering. Rasulullah bertiga, Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid si Yahudi dan Rasul, kemudian membeli susu kambing yang kata pemiliknya tidak ada. Karena kambing-kambing ini sedang musim kering, jadi tidak menghasilkan susu. Kata Ummu Ma'bad, jika kamu bisa ambil susunya, peroleh, silahkan gratis. Maka di antara 3 orang tersebut, sang Yahudi, Abdullah bin Uraikid, Abu Bakar dan Rasulullah yang paling tampan, tapi Rasul juga yang kemudian duduk jongkok memerah susu tersebut. Setelah susu didapat, siapa yang pertama menikmati susu? Yang pertama dikasih adalah Sayyidina Abu Bakar. Ummu Ma'bad itu lihat. Yang kedua yang diberikan susu tersebut adalah Abdullah bin Uraikid si Yahudi yang menemani. Yang ketiga ditawari adalah Ummu Ma'bad, sang pemilik kambing yang mengatakan ambil gratis. 2 orang Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad yang pertama tidak kenal dengan Rasul, tapi di situ mulai tertarik dengan akhlak Rasulullah. Kemudian bertanyalah Ummu Ma'bad, di antara 3 orang adalah yang paling enak dipandang. Siapa Anda sebenarnya? Maka apa jawaban Rasulullah?
Khadimul ummah akhiruhum syurba. Pelayan masyarakat adalah orang yang minum susunya terakhir. Pelayan umat adalah orang yang minum susunya terakhir. Nabi tidak katakan ketika ditanya, siapa kamu? Sebenarnya Nabi kan bisa bilang kan, ana sayyidu waladi Adam, khotamul anbiya wal mursalin. Tapi Nabi saat itu tidak mengatakan, saya adalah pelayan umat, dan pelayan umat adalah orang yang menikmati susu paling akhir. Artinya pemimpin, persis kayak orang sekarang. Masya Allah. Mulai di situ Ummu Ma'bad itu tertarik sampai ketika dia tahu yang ditanya adalah Nabi Muhammad, dia masuk Islam, termasuk Abdullah bin Uraikid yang awalnya adalah Yahudi, tapi karena tertarik dengan akhlak Rasul, sang Abdullah bin Uraikid pun akhirnya masuk Islam. Artinya ketika Rasul, Islam, Allah, Al-Quran membolehkan kita kerjasama, tapi tetap tidak boleh meninggalkan dakwah. Makanya Abdullah bin Salam dalam ayat ini masuk Islam. Tapi diceritakan setelah masuk Islam ternyata belum sempurna menjalankan Islam. Kalau orang sekarang bahasanya ibu, subuh masih kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kok jadi ngaku ya? Makanya ayatnya adalah masuk Islam kamu secara keseluruhan. Nah, bagaimana prosesnya, Prof? Itu yang saya katakan tadi, ada 4 hadis. Jika saja kita bisa melaksanakan 4 hadis ini, maka kita bisa mengamalkan Al-Baqarah 208. Hadis yang pertama, hadis yang sangat populer, dan di setiap kitab-kitab hadis dijadikan rujukan hadis pertama. Seperti Bukhari, maka Imam Bukhari dalam hadisnya mencantumkan babun niyah,